Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama persekutuan doa Moria. Di hari ini kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan, kita mau bersyukur sepanjang minggu Tuhan berkati kita, Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Dan oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu dapat mengajak juga rekan-rekannya sekalian untuk bisa merasakan sukacita daripada ibadah di hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan dimanapun kita berada, saya berharap kita dalam kondisi yang sehat bersama dengan keluarga tercinta. Pada hari ini, mari kita boleh tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan, mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini bila kita mau bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau terbaik, Kau terindah. Sebab Yesus pribadi yang paling mengenal hati kita Bapak Ibu Saudara. Dia tahu setiap isi hati kita, sedih maupun sedang bersuka cita. Apapun setiap musim hidup kita Bapak Ibu Saudara, Dia selalu ada. Dia selalu akan menuntun kita, memberikan jalan keluar kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sebab itu di awal ibadah kita pada hari ini, mari kita mau angkat puja dengan lembut, dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan-Mu. Haleluya Yesus. Dengar suara lembut memanggil. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk melakukan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku,
Yesus kami perlu, Yesus kami butuhkan jamahanmu Tuhan. Oh Kaulah yang kami andalkan Tuhan. Hari ini kami mau menyembah-Mu Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Benar Tuhan Yesus, kami sangat memerlukanmu dalam setiap musim hidup kami, dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Bila kami Bapa selalu ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, berjalan dari kemenangan sampai kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu perkara Bapa yang kami tidak bisa lewati. Semua bisa kami hadapi Tuhan, dan ada Tuhan Yesus yang akan membela kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mulai ibadah kami, kami mulai persekutuan kami. Kiranya kuasa-Mu bekerja melawat kami yang hari ini Bapa hadir ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu akan memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Oleh sebab itu jangan pernah takut dan khawatir, sebab dengan kekuatan dan kemuliaan daripada Tuhan, kita akan dijadikan orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tak selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus kita untuk sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini buat Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya, Bapak Ibu Saudara bisa berikan ataupun transfer ke nomor rekening yang ada di grup persekutuan masing-masing, atau bisa juga dilihat dari layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu Saudara sekarang. Dan jika Bapak Ibu Saudara rindu terlibat dalam pelayanan, baik sebagai worship leader ataupun pemain musik, singer, Bapak Ibu Saudara bisa langsung saja menghubungi setiap ketua persekutuan doa masing-masing, karena kami sangat senang sekali jikalau Bapak Ibu Saudara punya suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan kami sangat terbuka sekali untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama dengan kami di Penata Layan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan yang akan menjadikan kita sempurna, menjadikan kita orang yang lebih baik lagi, sehingga pada saat kita boleh ada di dalam masyarakat, kita dapat mencerminkan kehidupan Kristus, menjadi teladan buat banyak orang, dan menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalam
langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicara Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan persoalan kami Tuhan. Makasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Persekutuan doa Immanuel Smart Friend dengan persekutuan doa Moria Sinarmas. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Pendekatan kami kepada firman-Mu, firman-Mu berkuasa untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Untuk itu Roh Kudus, bimbing kami, berotoritaslah, berbicaralah, sebab dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah iman yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 8, ayat 5 sampai 13. Saya bacakan buat saudara. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jangan lupa jemaat, orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang berbahagia bukan limpah harta kekayaan. Tetapi Tuhan pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Untuk itu, mari kita konsentrasi penuh mendengarkan firman di bawah tema iman sejati.
ayat kuncinya ada di ayat 10. Demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kata heran artinya senang sekali Tuhan Yesus. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa itu murid-muridnya? Petrus dan kawan-kawan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini. Kata sebesar di situ bukan berarti volume. Iman yang benar ini, itu lebih tepatnya. Iman yang benar ini nggak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, termasuk di antara murid-muridnya yang latar belakang Israel. Saudara yang kekasih, banyak orang salah arti beriman. Orang berkata, saya beriman sakitku sembuh. Halo, itu bukan iman, itu keinginan. Saya beriman, saya akan punya anak. Itu keinginan. Karena iman yang sejati bukan bicara menerima. Malah sebaliknya, iman sejati bicara memberi, bahkan berkorban. Sehingga gak heran Tuhan katakan pada ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Artinya orang di luar Israel. Artinya konteks sekarang di luar Kristen akhirnya banyak bertobat dan sungguh-sungguh beriman. Karena banyak orang salah menanggapi iman. Seperti dinyatakan pada ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Makanya gak heran banyak orang Kristen makin jauh daripada iman yang sebenarnya. Apalagi banyak kita di persekutuan, di gereja-gereja menekankan menerima. Contoh, datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja yang gak punya anak dapat anak. Yang gak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Yang gak punya jodoh, Tuhan akan berikan jodoh. Engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Halo, itu bukan penekanan yang utama dalam kekristenan. Bukan penekanan utama. Karena ibadah yang sejati, Tuhan bicara melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma 12 ayat 1. Tidak menekankan menerima. Melainkan apa? Ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Puncaknya, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Sakit kita sembuh atau enggak sembuh, bukan itu utama. Jangan pernah anti kesembuhan. Tapi jangan utamakan kesembuhan. Karena kesembuhan bukan jawaban. Hidup benar jawaban. Sehingga Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kesimpulan di atas segalanya dan kebenarannya. Dan orang benar hidup oleh karena iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka dalam konteks inilah kita belajar iman sejati. Lihat ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau kita baca ini di luar konteks, nggak kita tangkap makna, ada terkandung makna yang luar biasa, tidak lazim. Apa itu? Perhatikan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, kita mulai mengenal siapa Yesus pada saat itu. Yesus saat itu menampakkan diri sebagai manusia biasa. Tidak mewah, sederhana. Saat konteks ini tertulis, umurnya lebih kurang 30 tahun. Tidak punya jabatan di rumah ibadah. Seperti jemaat biasa, dia bukan ahli Taurat, orang Farisi atau imam. Seperti jemaat biasa. Relatif sederhana. Tidak punya jabatan. Sedangkan perwira ini, kalau kita teliti dalam konteks bahasa asli, perwira ini perwira menengah. Letnan kolonel atau kolonel. Biasanya pangkat letnan kolonel
itu rata-rata umur 40 tahun ke atas. Dia lebih tua secara manusia, dia lebih tua dari Yesus. Punya jabatan seperti komandan Kodim misalnya. Latar belakang pendidikan dalam konteks sekuler, dia lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Dia pendidikan di Romawi, pusat kota dunia. Ekonominya bagus. Apa yang terjadi? Dia seorang Romawi. Tahu maksud saya? Romawi sedang menjajah orang Israel. Oh, seorang penjajah punya nilai superioritas tersendiri kepada yang dijajah. Contoh, orang Indonesia ketika ada jajah Belanda, orang Indonesia memanggil orang Belanda meneer atau tuan. Orang Belanda memanggil orang Indonesia Irlander atau lebih penekanan budak-budak. Nah, perhatikan. Perwira yang lebih tua, latar belakang bangsa penjajah, ekonominya lebih bagus, punya jabatan, lebih tua dari Tuhan Yesus. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Budaya konteks saat itu kata memohon hanya digunakan bawahan kepada atasan. Atau digunakan budak kepada tuannya. Dan biasanya kalau memohon disertai dengan sikap tubuh. Kalau nggak tunduk, dia berlutut. Seorang penjajah, usia lebih tua, pendidikan lebih bagus, ekonomi lebih bagus, jabatan tinggi. Tidak mudah tunduk apalagi berlutut menempatkan Yesus pemuda lebih sederhana. Saat itu jangan lupa, Yesus menampakkan diri sebagai manusia biasa. Tidak manusia istimewa bercahaya-cahaya mukanya. Bukan, manusia biasa. Dia menempatkan diri di hadapan Yesus. Seolah-olah Yesus itu atasan dia. Maka kalau saya dramatisir sedikit, murid-murid Yesus curiga lihat perwira ini. Ada apa ini? Apakah ini sandiwara? Ini penting sekali. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati. Gak mungkin Yesus dibohongi. Dan perwira ini sikap merendahkan hatinya disertai dia dengan menyebut Yesus begitu mulia. Tuan. Tuan. Gak lazim. Yang wajar Yesus orang Israel lebih muda ngomong Tuhan kepada dia. Tapi ini tidak. Dia menempatkan Yesus begitu agung dan mulia yang belum dilakukan Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan masih mendekati Yesus sebagai guru. Orang istimewa, bukan Tuhan. Maka berikutnya yang gak lazim. Kalimat berikutnya ayat 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Konteks budaya saat itu nggak lazim tuan memperhatikan budaknya. Nggak lazim, aneh. Tuan terhadap budak, ya budaknya sakit masa bodoh, mati pun nggak ada masalah. Atau kalaupun dia baik, boleh perhatikan, suruh aja anak buahmu, kan kau jabatannya tinggi, perwira. Suruh aja anak buahmu cari tabib. Tetapi dia punya hati yang bagus sekali memperhatikan orang kecil. Tuhan pernah berkata, apa yang kau perlakukan dengan orang kecil ini, kau melakukan kepada saya. Yesus lihat ini orang ini bagus sekali. Ditambah lagi kalimat terakhir. Dan ia atau budaknya sangat menderita. Artinya, dia merasakan apa yang dirasakan budaknya. Dia sangat sayang kepada budaknya. Maka wajar respon Tuhan Yesus pada ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Apa yang terjadi? Makin ditunjukkan betapa orang ini begitu luar biasa mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dia tinggikan dan dimuliakan Yesus. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, tetap konsisten dia menyebut Yesus Tuhan.
Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Menempatkan Yesus begitu mulia dan agung. Seolah-olah Presiden Jokowi tugas ke Papua. Dia lihat rakyat di Papua. Dia rindu tinggal di situ 2 hari. Dia panggil lurah setempat. Di mana lurahnya? Kamu boleh nggak saya nginap 2 hari? Saya mau tinggal di desamu. Pasti. Lurah berkata, jangan Presiden, nggak layak rumahku. Dia tempatkan dirinya sangat rendah. Dan itulah konteks perwira ini. Menempatkan dirinya kepada Yesus sangat rendah. Dia melihat Yesus yang belum pernah dilihat oleh Petrus dan kawan-kawan, agung dan mulianya. Malah dia buat analogi yang menunjukkan dia benar-benar beriman. Yaitu apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau Anda baca konteks kebenaran ini, penekanannya katakan saja sepatah kata. Kata sepatah kata bicara perintah. Aku percaya, apapun kau katakan aku percaya. Maka dia buat analogi sedemikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka dia pergi. Pergi itu kalimat perintah. Pergi, maka dia pergi. Atau kepada seorang prajurit yang lain, datang, maka dia datang. Iman yang sejati bukan beriman pada janji Tuhan. Camkan ini, jangan lupa. Iman yang sejati difokuskan pada perintah Tuhan. Karena beriman itu bukan sekedar percaya. Beriman itu mempercayakan hidup. Ketika kita diperintahkan Tuhan, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Kalau kita taati, di situ kita beriman, mempercayakan hidup. Tapi banyak orang Kristen suka janji Tuhan, gak suka perintah Tuhan. Padahal bapak orang beriman namanya Abraham. Bukan pada janji Tuhan dia lulus disebut bapak beriman. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Bukan di situ Abraham disebut lulus beriman. Bukan. Tetapi dia lulus beriman ketika Abraham sulit punya anak. Sulit punya anak. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, ketika dia dalam tingkat kesulitan yang tinggi, akhirnya punya anak. Tuhan berkata, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Sembelih dia bagiku. Pertanyaan, itu perintah atau janji? Ya, perintah. Pertanyaan berikut, Abraham manusia biasa atau robot? Bukankah manusia biasa? Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah itu datang? Jelas. Sangat besar konfliknya. Walaupun sama-sama sulit, jika Abraham disuruh pilih potong dirimu atau potong anakmu, walaupun sama-sama sulit, tapi jauh lebih sulit motong anak daripada motong diri sendiri. Kebayang nggak kalau anak kita ikat, kita mau sembelih, anak kita bilang, Pak ada apa Pak? Itu sangat tidak mudah. Perintah Tuhan menyuruh motong anak, itu perintah tingkat kesulitan sangat amat tinggi. Dan akhirnya kita tahu, dengan segala kesulitan Abraham taat. Allah tidak bisa dibohongi. Stop Abraham, aku lihat hatimu. Engkau sungguh-sungguh gak segan-segan mempersembahkan anakmu bagiku. Maka disitulah Abraham lulus disebut bapak beriman. Bapak itu artinya biangnya. Makanya saudara kekasih,
Kalau kita dengar janji Tuhan, kita percaya itu latihan beriman, bukan beriman. Tetapi kalau perintah Tuhan berkata capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap baca Alkitab tiap hari, Anda taat, itu beriman. Kalau Anda malas baca Alkitab, jangan bicara iman. Kalau Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Kau taat, itulah beriman. Jangan lupa, suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Suami mengasihi istri karena perintah Tuhan. Dan kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita menempatkan diri sebagai budak Tuhan. Kita taati kata Tuhan kita. Suami mengasihi istri karena suami percaya kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Demikian sebaliknya, istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Kaitannya, engkau mengakui Tuhan dan engkau mengabdi pada dia. Maka dalam konteks itulah perwira ini menyatakan, ada di bawah seorang bawahan, kalau kukatakan pergi maka dia pergi, datang maka dia datang. Taat absolut, itu iman sejati. Bahkan lebih tegas lagi kalimat terakhir ayat 9. Ataupun kepada hambaku. Seolah-olah perwira ini menempatkan bukan sekadar bawahan Yesus, tapi budak Yesus. Kerjakan ini, maka dia kerjakan. Analogi yang menggambarkan ketaatan absolut, itulah iman yang sejati. Akhirnya reaksi Tuhan, kata Tuhan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Makin hilang orang beriman di gereja kalau penekanan sakit sembuh, miskin kaya, yang gak punya rumah dapat rumah. Kalau itu gambaran iman. Gak heran banyak orang suka kesembuhan, gak suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Gak heran banyak orang gereja suka berkat melimpah, tapi gak suka tunduk pada suami, mengasihi istri, bahkan menghormati orang tua, mengasihi musuh. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Iman yang sejati adalah ketaatan. Karena itu ukuran rohani yang benar. Orang benar hidup oleh karena iman. Roma 1 ayat 17. Maka gak heran Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Catat baik-baik. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Kerohanian yang terbaik adalah mengasihi Tuhan walaupun Anda bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Walaupun Anda bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat. Walaupun Anda bisa berbahasa roh atau tidak bisa berbahasa roh. Walaupun Anda tidak pernah mendoakan orang sakit sembuh atau pernah mendoakan orang sakit sembuh. Bukan itu ukurannya. Tetapi jikalau engkau mengasihi Yesus, engkau menuruti segala perintahnya. Maka keturunan Abraham, keturunan orang beriman adalah orang pelaku-pelaku firman. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh, bukan bisa khotbah, bukan bisa bahasa roh, bukan nubuat. Walaupun itu perlu, tetapi ciri utama Kristen adalah pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan-penyembahan, mujizat-mujizat tanpa perbuatan mati. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Bukan satu, semua. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Bahkan Alkitab berkata, semua sembuh, semua sembuh.
tapi satu yang belajar beriman. Karena yang 9 cukup menerima kesembuhan, tapi yang satu dia balik, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia persembahkan hidupnya kepada Yesus untuk memberi diri taat kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara yang tergabung dalam persekutuan doa Immanuel, Smart Friend, persekutuan doa Moria, Sinarmas, jangan pernah beriman kalau kau tidak taat. Fokuskanlah iman kita kepada ketaatan. Karena dalam konteks ketaatanlah kita bukan sekedar percaya, melainkan kita mempercayakan hidup kita. Ada unsur kita persembahkan hidup kita kepada Dia. Itulah ketaatan. Maka ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah bagus, penyembahan tanpa ketaatan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Hanya ketaatan. Ketaatan kita pada perintah Tuhan, statement hidup yang berbobot mengatakan kaulah segalanya. Ketaatan tanpa berdalih-dalih adalah statement hidup yang berbobot mengakui aku mengasihi Engkau Tuhan. Maka jemaat sekalian, ambil keputusan, milikilah iman yang sejati dengan taat pada perintah Tuhan. Apapun perintahnya, taati. Berarti kau akui perintah Tuhan itu pasti benar. Gak mungkin salah. Berarti kalau kau taati, di situ kau mengakui memang kau benar Tuhan. Kau Tuhanku. Benar-benar kau penebusku. Aku mengabdi kepada Engkau. Tanpa ketaatan tidak ada penyembahan. Tanpa ketaatan tidak ada pengabdian. Karena penyembahan dan pengabdian itu sendiri dilihat dalam ketaatan. Ambil keputusan saudara. Taat. Perjuangan kita bukan soal sakit sembuh. Perjuangan kita supaya dapatkan Tuhan kita setia dan taat. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari, taati Tuhan. Kau akui Dia menebus dirimu. Kau bukan kepunyaan kau lagi, dan kepunyaan Kristus. Mengabdilah kepada Dia. Taat sampai garis akhir. Dimulai dengan ketaatan yang kecil-kecil. Yaitu apa? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Salam. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa firman ini sekaligus kita doa tutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Kebenaran firman hari ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Firman hari ini, Kau perlakukan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, Kau ubah pola iman kami yang benar. Iman kami bukan pada janji Tuhan, tapi pada perintah Tuhan. Sehingga Kau bangun kami hidup dalam ketaatan, mengabdi kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, ketidaktaatan kami, Kau tegur secara langsung atau tidak langsung. Ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kami kembalikan seluruh ibadah dari awal akhirnya hanya semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan penyertaan dari para Roh Kudus,
berkat Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.